tahun 2024 itu adalah resesi ekonomi yang berat untuk kita, Jonas. Berat untuk Indonesia, Jonas. Sahabat KP, ada yang baru nih terkait dengan dampak resesi ekonomi. Evangelis Dautoni mengatakan Indonesia akan berat. Apa maksudnya? Mari kita dengarkan ulasan yang lebih lengkap. Semoga memberkati. Saya kan sudah selama 1 tahun ini beritahu supaya jangan utang bank, Jonas. Karena suku bunga akan naik, Jonas. Dari 3,5 sekarang 4,5. Nah, nanti bisa terjadi akhir tahun tuh 5%, Jonas. Wow. Kita doa aja supaya ekonomi stabil aja, Jonas. Ya, amin, Pak. BI rate bisa 4,5 sampai 5%, Jonas. Amin. Ya, Pak. Nah, dampaknya itu, Jonas, dampaknya itu adalah inflasi tahun depan, Jonas. Itu bisa terjadi suku bunga BI rate akan naik 5 sampai 6%, Jonas. Iya, Pak. Kita doa aja supaya semua stabil, Jonas. Iya, Pak. Dan amin. nanti tahun 2024 itu adalah resesi ekonomi yang berat untuk kita, Jonas. Iya. Berat untuk Indonesia, Jonas. Tapi kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, memberikan jalan keluar, pemeliharaan untuk Indonesia, Jonas. Amin, Pak. Supaya Tuhan memberi pemeliharaan untuk Indonesia, Jonas. Amin. Amin. Nah, itu 2024 itu bisa terjadi, ini analisa saya, Jonas ya, analisa saya. Iya. Suku bunga bisa 6 sampai 7%. Iya. Karena Pilpres itu, Pak ya. Karena Pilpres, penjatuhan utang luar negeri, terusan UMR kan, kalau inflasi gini kan bisa-bisa UMR minta naik, Jonas. Iya. Jadi untuk dunia usaha ya termasuk berat di 2023-2024 nanti. Iya. Terutama UMR, Jonas. Ada tuntutan nantinya, Pak ya, karena inflasi ini nantinya akan kemungkinan ada tuntutan untuk kenaikan UMR, Pak ya. Ya, itu tahun 2023-2024. Ya, menjelang Pilpres 2023-2024, Jonas. Karena tahun politik, Jonas. Iya. Jadi suasana itu panas, Jonas. Betul, Pak. Itu di 2024, Jonas. Iya, Pak. Tapi kita percaya, Jonas, bahwa Tuhan memelihara kita. Amin. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, Jonas. Amin, Pak. Dan kita percaya tiada mustahil bagi Tuhan. Yes, amin, Pak. Dan analisa saya tahun depan 5 sampai 6%, Jonas. Suku bunga bank. Suku bunganya. Nah, tapi saya berdoa supaya itu tidak terjadi, Jonas. Amin. Karena kalau sampai 5 sampai 6, 2024 bisa 7%, Jonas. Stabil di situ. 2024 sampai 2025. Nah, kalau suku bunga naik, daya beli masyarakat turun. Harga-harga naik, inflasi, nah, dan pajak diperketat, Jonas. Iya. Nah, jadi tantangan ke depan resesi ini memang berat untuk Indonesia. Jadi tantangan tahun depan itu berat, Jonas. Ya, makanya saya ambil ayat Alkitab dari Habakuk, bahwa Tuhan memberi kita kekuatan seperti kaki rusa. Oh, itu lagunya Pak Daud itu ya? Saya tahun lalu, Jonas.
kaki rusa itu, kekuatan seperti kaki rusa. Ya itu lagunya Pak Daud ya itu ya. Dengan tenang kita hadapi hari kesusahan itu, Jonas. Selama Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti pelihara, jaga dan lindungi kita, Jonas. Ya. Pak Daud, ini ada yang bertanya nih Pak. Iya, gimana? Boleh tanam nggak pohon yang berduri? Ya, asal enggak kena durinya aja. Pokoknya tenang aja, Jonas. Nikmati hidup aja, Jonas. Iya. Sahabat KP, pesan ini disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, bukan untuk menakut-nakuti. Pesan ini bersifat peringatan, antisipasi, supaya kita semua merapatkan barisan. Jangan anggap remeh. Dunia telah mengalami. Bapak Jokowi menekankan bahwa dunia akan gelap. 60 negara telah mengalami goncangan dan ada di antaranya telah bangkrut. Bagaimana Indonesia? Apakah Indonesia akan sama dengan negara-negara lain yang telah bangkrut? Kita harus percaya janji Tuhan. Kita harus percaya kuasa Tuhan. Menurut saya, hal itu tidak akan terjadi. Amin. Tetapi dampak kepada personal akan berat apabila tidak antisipasi, tidak berhikmat mengelola keuangan, kita akan mengalami hal yang berat. Oleh sebab itu, pergunakanlah uang sahabat untuk sesuatu yang penting, untuk kebutuhan bukan keinginan, karena keinginan tidak akan pernah habis. Keinginan tak terbatas. Namun untuk itu tetaplah menjadi saluran berkat. Tuhan selalu menunjukkan kuasa-Nya di tengah-tengah kesusahan, supaya namanya dipermuliakan. Kita adalah duta kerajaan Allah. Kita adalah perwakilan Allah untuk menyampaikan kabar baik bagi mereka yang belum mengenal, supaya mereka mengikut Kristus. Kita doakan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih.